London. Iya, London lanjut. Selamat malam. Ya, agamanya apa, bro? Kristen. Oke. Penyembah Tuhan atau penyembah Tuhan? Penyembah Tuhan. Oke. Berarti bukan Tuhannya bukan manusia ya, tapi Tuhan ya. Tuhan manusia. Wah, Tuhan. Tuhan ke manusia-manusiaan. Tuhan manusia kan disingkat Tuhan. Gimana sih, Bang? Jadi Apa sih, Bang? cuman Oneriva yang masih bantah-bantah. Apa sih ini? Ngomong apa sih, Bang? Apa ini? Diperjelas. Penyembah diperjelas. Tuhan. Abang kan menyembah Tuhan. Jadi Karena abang menyembah Tuhan, kita beda. Saya penyembah Tuhan, abang penyembah Tuhan. Tuhan saya Tuhan, Tuhan abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Itulah kan ini kan ini Uni. Ini kan ilustrasi kan. Ilustrasi. Iya, ilustrasi. Mending ketemu tuyul dong katanya langsung dapat duit. Ya, tapi ini serius ya. Ini serius nih. Ada dalam ranah psikologis itu namanya persepsi, halusinasi, ilusi, delusi. Nah, persepsi adalah apa-apa yang keluar dari kognitif kita setelah kita dapat stimulus. Contohnya, persepsiku ini air. Dari mana aku tahu ini air? Karena aku melihat dengan mataku, merasakan dengan kulitku. Lalu kita berikan persepsi bahwa itu adalah air. Nah, kemudian ada namanya halusinasi. Halusinasi itu adalah apa-apa yang dianggap benar, padahal itu tidak terjadi. Tapi kenapa bisa berhalusinasi? Karena adanya gangguan indrawi. Contoh, kayak ada orang yang habis dibius, dia berhalusinasi. Pokoknya halusinasi itu muncul karena ada masalah di dalam tubuh medik
ya, mungkin karena dia minum apa namanya itu obat bius. Nah, kemudian ada istilahnya namanya ilusi. Nah, ilusi ini adalah tipuan yang terjadi ke indera kita, kayak dengar suara gitu kan, suara ketawa orang padahal kresek-kresek ternyata angin gitu kan, atau kedengar suara apa gitu, itu dibohongin dengan suara apa, indera kita terbohongi. Atau bisa kita lihat ada tangkai apa namanya ranting masuk ke dalam air, dia bengkok. Nah, itu namanya ilusi, makanya disebut dengan ilusi optik. Delusi, nah ini baru masuk ke dalam kelainan, bukan penyakit secara kejiwaan, harus berobat, dia harus pergi ke psikiater. Delusi ini adalah orang-orang yang menganggap dia mendengarkan suara tapi tidak ada itu, dia percaya dengan suara itu. Kalau Oten ini depresi dia. Kalau Oten depresi ya. Ya macam kalau mana Oten nggak depresi, depresi. Tuhannya mati. Tapi bisa juga ya. Halo Sigianto, kita sapa dulu nih. Agamanya apa? Ya, saya Islam. Ada yang menyampaikan Bang? Itu tadi saya dengar dari narasi itu bahwasannya di agama lain ada penyembah batu, penyembah lain-lain, dari situ narasinya Bunda tadi. Jadi istilahnya saya Iya, di situ Yesus kan, itu batu. kalau Islam sendiri itu kan diajarkan untuk awaludin ma'rifatullah seperti itu, Bunda. Itu seperti apa referensinya? Awaludin ma'rufatullah. Awal dari beragama itu dengan arafa, ta'aruf, mengenal Allah. Ya kita kenal Tuhan kita tahu sifat-sifat Allah. Dari situlah kita mulai beragama kan. Kalau kita nggak tahu bagaimana sifat Allah, ya bagaimana kita mau beragama? Seperti itu kan. Berarti di situ dalam kata awal ma'rifatullah itu jadi istilahnya mengenal hanya dengan sifatnya seperti itu ya. Ya abang mau mengenal Allah dengan apa? Mau melihat wujudnya. Ya melihat Allah itu, mengenal Allah tuh dengan mengenal sifatnya, ciptaannya, kan banyak. Metodenya banyak. Jadi makna dari ma'rifatullah itu Ini maaf di situ mama memang. bang, izin. Ini pertanyaan menguji atau pertanyaan ingin tahu? Karena kalau pertanyaan menguji saya bodoh, saya jauh di bawah abang. Tapi kalau pertanyaan ingin tahu, Enggak, saya pikir ini ada yang asli lebih bodoh dari yang di room ini. Saya ini hanya orang biasa yang hanya ingin tahu dari referensi. sama bang. Apa Saya yang juga ada orang di biasa makna yang ingin tersebut? tahu. Yaitu awaludin ma'rufatullah, awal agama itu abang mengenal Allah. Ya sudah, belajar mengenal Allah. Bagaimana caranya? Ya belajarlah baca Al-Quran, tadabur, gitu. Iya. Sebenarnya Berarti di situ simple sih jadi kalau orang Islam. ingin di situ ma'rifatullah itu istilahnya membaca Al-Qur'an seperti itu ya. Ya salah satu caranya lah bang. Banyak kan caranya mengenal Allah bang. Bagaimana anda tahu tentang Allah kalau tidak baca Al-Quran? Dari mana anda mau beramal kalau tidak ada ilmu? Bagaimana mau berilmu Al-Quran nggak dibaca? Kan itu kuncinya. Apapun tujuannya, mau berilmu, mau beramal, ya harus baca Al-Quran lah. Gitu. Benar nggak? Atau ada cara lain ya silakan. Siap. Gitu. Enggak, karena di narasi tadi bahwasannya ada seseorang yang ada sesembahannya seperti itu. Jadi Iya, bisa apa ada korelasi sesuatu dengan yang bisa disembah. apa korelasi ketika saya katakan orang Kristen menyembah batu dan menyembah manusia dengan pertanyaan Anda tentang awaludin ma'rufatullah itu kaitannya apa? Apa relevansinya apa? Saya tidak paham. Kalau kita saya katakan melihat orang dari Kristen, situ dari yang dikatakan tadi itu bahwasannya ada seseorang yang mengenali bahwa itu Tuhannya seperti itu. Kita yang sebagai Muslim mengklaim hanya bang, maaf meyakini bang. saja seperti itu. Oh salah, sorry ya, Islam itu nggak tahu ya, mungkin abang mungkin seperti itu. Kalau saya tidak pernah meyakini saja, saya bisa membuktikan kalau Allah itu Tuhan saya. Itu kenapa saya pernah berkata, saya mengatakan bahwa Islam agama benar bukan karena saya Islam, tapi karena saya bisa membuktikan dengan rasional saya, dengan ilmu pengetahuan yang ada.
Jadi bukan yakini saja. Maaf nih bang ya, Al-Quran itu justru suruh kita taqilun, tadabur dan tafakur, bukan disuruh imani saja. Ya, yang saya katakan itu orang Kristen itu mereka menganggap Tuhan mereka itu Yesus orang. Mereka kenal, ya nggak kenal lah, emang sejak kapan mereka ketemu Yesus? Kenal itu artinya apa? Tahu bukan berarti kenal. Kenal itu mengetahui seluk-beluk karakteristik, sikap, karakter dari apa yang dikenal. Baru kenal. Kalau Anda dengan saya ini bukan kenal bang, tapi tahu. Tapi kalau saya dengan Tante Mika kenal. Saya tahu dia habis ngupil, dia habis itu jengking misalnya. Habis ngupil, ngupilnya dimakan. Artinya saya tahu persis karakter dia. Nah, dalam pandangan saya yang awam ini, kalau ingin mengenal Allah ya baca Al-Quran, mengetahui sifat Allah. Salah satu sifat Allah adalah Ar-Rahmanur Rahim, tidak mungkin membunuh nabinya Isa. Berarti saya tahu nih, oh Tuhan saya Maha Pengasih nih. Dalilnya mana? Ar-Rahmanur Rahim. Tuhan saya tidak pernah zolim, maka saya tidak pernah mengatakan dan menuduh ketika ada kezoliman dalam diri saya, itu Allah yang menghendaki. Tapi diizinkan. Kenapa? Kelakuan saya yang buat saya terjolimi. Begitu. Jadi kita mengenal Allah dari apa yang Allah ajarkan tentang dirinya dan dari apa yang Allah ciptakan. Seperti itu. Terus apa yang abang aneh dari pernyataan saya kalau orang Kristen menyembah Tuhannya berjakar, beranus, berbulu, itu apa masalah di situ? Yang masalah saya kan ini, saya kan orang awam. Jadi istilahnya saya itu kan istilahnya ada kata ma'rifatullah itu. Jadi istilahnya paling tidak kita mengenal dan mengetahui seperti itu. Apakah itu referensi yang salah seperti itu? Untuk saya sebagai Referensi Muslim, apa? ingin tahu. Ya referensi ingin apa tahu yang tentang salah? Tuhannya. Ya cari Untuk referensi saya yang benar lah, pribadi Al-Quran. tadi itu. Ya baca Al-Quran bang. Udah baca Al-Quran belum? Iya, makanya saya belajar ini. Nah, baca Al-Quran dulu. Baca Al-Quran. Kalau nggak bisa baca ininya, baca terjemahannya. Kalau nggak ngerti maknanya, tanya para ulama. Baru Anda tahu siapa Allah. Ya, seperti itu ya bang ya. Di sini kita mempertontonkan bagaimana bedanya orang yang menyembah berhala dengan menyembah Tuhan, menyembah tuman dan menyembah Tuhan. Itu tujuan room ini. Maka bagi orang-orang yang menyembah tuman, buktikan yang disembahnya Tuhan beneran, bukan tuman. Nah, Anda kan Islam, tugas Anda itu ada, wajib Anda belajar. Di sini bukan tempat belajar bagi orang Islam. Ini ring tinju, tempat perang argumentasi. Kalau mau belajar majelis taklim gitu. Banyak-banyak belajar bang. Cari guru. Saya punya guru soalnya, saya juga belajar. Oke Bang Sugianto. Ya. Makasih. Halo. Pak, assalamualaikum Pak dosen. Waalaikumsalam. Ya, London. Ya, London lanjut. Selamat malam. Ya, agamanya apa bro? Kristen. Oke, penyembah tuman atau penyembah Tuhan? Penyembah Tuhan. Oke, berarti bukan Tuhannya bukan manusia ya, tapi Tuhan ya. Tuhan manusia. Wah, Tuhan Tuhan ke manusia-manusiaan. Tuhan manusia kan disingkat Tuman. Gimana sih bang? Jadi bisa saya tanggapi dari Boleh. seharusnya Tante Mika itu sudah jelas. Tadi saya dengar perkataan semua itu. Apa? Itu masalahnya perkataan semua Tante Mika itu jelas. Dia cari kebenaran Muslim. Apa sih? Tante Mika yang tadi saya dengar semua. Iya. Cari itu, iya, dia cari kebenaran Muslim. Apa yang mau dicari? Udah ketemu. Apa sih? Apa sih bang? Cuman Riva yang masih bantah-bantah. Apa sih ini? Ngomong apa sih bang? Apa ini? Diperjelas. Penyembah diperjelas. tuman. Abang kan menyembah tuman. Jadi, Karena abang menyembah tuman, kita beda. Saya penyembah Tuhan, abang penyembah tuman. Tuhan saya Tuhan, Tuhan abang
Tuhan ke manusia-manusiaan. Kan itu tema kita. Ada pertanyaan apa? Silakan. Kalau sudah sepakat, kita nggak apa-apa, kita nggak perlu debat. Tuhanmu Tuhan, Tuhan kami Tuhan, gitu loh. Saya itu penyembah itu orang Kristen Protestan. Penyembah orang Kristen? Iya. Tidak perlu. Jangan tertawa. Tidak perlu saya menyebut apa. Tetapi tadi saya sudah dengar semua. Apa sih? Tante Mika itu sebetulnya apa yang maunya dia? Apalah nih Tante Mika kayaknya. Apa sih bang? Abang naksir sama aku. Abang mau jadi nakus istri. Apa merek minuman abang sekarang apa? Cap tikus, topi miring, bir bintang. Lo kelar ke situ. Ya kayak orang mabuk. Abang ngomong apa? Gak ngerti kami. Silakan bertanya. Saya bertanya, oke siap, saya bertanya. Ya, tanya aja. Hah? Artinya jawab dengan baik, dengan jujur supaya saya mengerti. Tergantung bang. Kalau yang bertanyanya orang baik ya pasti saya jawab baik lah. Kalau yang nanya Ya, kurang ajar kok saya harus baik-baik? Nggak mungkin lah. Ya. Emang saya tampar pipi kiri kasih kanan? Enggak lah. Saya Islam. Kenapa orang Muslim tidak pakai tahun Hijriah, kok pakai tahun Masehi? Nah, Pakai bisa kami dijawab? tahun Hijriah. Siapa bilang kami nggak pakai? Pakai. Sekarang ini tahun berapa? Saya mau tanya. Ya kami pakai. Kalau sekarang Ini tahun aku berapa? tengok dulu. Ya bentar aku Sekarang tengok ini dulu tahun sekarang tahun berapa. Ya bentar aku Ini tengok tahun dulu. Sabar, aku intip dulu. Yang saya mau tanya, si hari-hari, si tahun-tahun, si minggu-minggu, si bulan-bulan, pakai tahun Masehi atau tahun Hijriah? Hijriah juga kami pakai. Tuh dijawab tuh. 1447 Hijriah sekarang. Nah, sekarang ini pakai tahun berapa? Sekarang yang ada sekarang kita Hijriah. Hijriah. sekarang Hijriah. Hijriah. Sekarang yang saya mau tanya, tahun nasional sekarang pakai tahun apa? Ya pakai kalender Masehi. Masehi, ya mengaku, betul, jujur, Betul, jujur. betul. Nah sekarang Betul. Muslim pakai tahun Hijriah atau tahun Masehi? Hijriah, kadang Hijriah, kadang Masehi. Hijriah Tergantung. sekarang, Hijriah itu berlaku kepada dunia, berlaku kepada Muslim, berlaku kepada Kristen, atau berlaku kepada siapa? Berlaku kepada dunia juga, berlaku kepada Islam juga. Buktinya kami Nah, Syawal makanya kalau Idul memang Fitri kami Muslim, pakai Syawal. tahun Hijriah, Pakai jangan kami. pakai tahun Masehi. Pakai Hijriah. Buktinya kami lebaran pakai Syawal, puasa pakai Iya, Ramadan. benar. Tetapi Betul, itu pada saat benar. lebaran. Enggak Iya, juga. toh. Buktinya sekarang kami pakai Hijriah tuh, bulan Rajab. Itu pada saat berlaku lebaran. Nanti lebaran Enggak. baru tahun Hijriah. Biasa-biasa juga pakai Hijriah. Nah, Tergantung suasana. yang saya mau pertahankan itu mau ikut Kristen atau ikut Muslim. Ikut Islam lah, Tahu ngapain ikut nggak? Kristen? Mau kemana mau ikut Kristen? Tahun Masehi, benar apa tidak? Enggak, pakai Hijriah kami. Enggak. Ya, sekarang saya mau tanya, sekarang tahun berapa? Mbak, tahun berapa? Tahun 1447. Enggak, Jawab jangan deh. bohong. Sekarang saya mau tanya, sekarang ini sudah masuk tahun berapa? Sekarang 1447 Hijriah. jangan bohong. Jauh saya sekarang sudah masuk, sudah mau tahun berapa sekarang? 1447 Hijriah. Kamu pakai Hijriah atau Masehi? Saya mau tanya Hijriah. jujur. Sekarang lagi pakai Hijriah nih. Kenapa pakai bohong sekarang? Ya ini musim-musim begini. Ini Musim begini. Kau yang tukang dusta. Kau nanya Kau yang kami tukang jawab. dusta. Kau Tuhan tidak kau jawab pendusta. Tuhan kau penipu nih. Tengok Coba nih. kau jawab Tuhan jujur kau. saya dulu. Coba jawab jujur. Sekarang tahun Diam berapa? dulu. sekarang? Tuhan kau nggak jujur. 1447 Hijriah. Ya sekarang itu tahun berapa sekarang? Bisa jawab. jujur. 1447 Hijriah bulan Rajab. Bukan 2026, bukan. Oh itu tahun Masehi. Tahun Masehi itu. Iya, bukan. Sekarang kau pakai Masehi apa Hijriah? Pakai Hijriah aku sekarang. Enggak, jangan kau bohong. Iya.
Kok nggak Jangan kau bohong? bohong. Pakai hijriah aku kan aku bilang tadi. Jangan kau bohong. Nah, tahu inilah ini. Unirifa ini pembohongnya ini Unirifa ini. Silakan Pak dosen. Itu Satu hal Oten yang penting jangan ya, salah. teman-teman ya. Oten ini kadang lucu. Kalender Masehi itu berdasarkan kala evolusi bumi mengitar matahari sebanyak 364 sampai 365 hari. Artinya apa? Itu perhitungan bagaimana bumi mengitari matahari. Sedangkan Hijriah itu bagaimana bulan berevolusi mengelilingi bumi gitu kan. Artinya sama-sama aja, tidak jadi problem. Kalaupun itu kalender itu dianggap sebagai ini punya Oten, Iya Pak, berarti saya paham, saya mengerti. bentar dulu. Tetapi- Saya jelaskan. Mm-mm. Bentar kan dulu ya, saya jelaskan dulu ya. Biar belajar ya. Belajar sedikit lah minimal punya ada ilmu pengetahuan. Nah, kalaupun misalnya itu dikatakan punya Oten atau tidak, logikanya sekarang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya. Senin, Selasa sampai hari Ahad, Minggu itu adalah penanggalan Arab. Hari-hari Arab dari Isnin, Sulasa, Arba, Khoma, Khoms, Khomis ya. Jadi itu poinnya. Kalau gitu, Oten nggak boleh pakai hari Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Berani bisa nggak? Nggak bakalan bisa. Maka bersifat universal itu sifatnya. Makanya yang cerdasan dikit ya, punya otak tuh dipakai, punya pengetahuan itu disimak, bukan hanya modal bacot atau congor, sehingga nilai kualitas intelektual Anda sangat rendah, atau bisa dikatakan Anda IQ jongkok. Lanjut ya. Jadi Nanti Anda saya IQ sampai jongkok situ. ya. Ya, Anda nanti SD rendah banget, betul, jujur aja. Kalau begitu nilai intelektual Anda sangat rendah sekali gitu kan. Hampir mirip sama dengan kualitas intelektualnya binatang. Yang tanyakan saya itu sekarang tahun berapa? Iya kan? Unirifa bilang ini tahun Hijriah. Yang saya tanyakan tahun berapa sekarang? Sekarang yang kita hadapi. Bisa dijawab atau tidak? Sehingga kalender itu tidak beragama tuh Bung ya. Pertanyaan saya. Jadi kalender itu tidak beragama ya. Parah. Ya kalau misalnya menggunakan hitungan Sekarang kalian jalan Masehi yang menggunakan tahun Hijriah kan tahun Masehi. Yang sekarang kalian jalan. dua-duanya Bung, dua-dua. Yaitu bisa Iya, menggunakan dua-dua. Hijriah, Dua-dua bisa itu pada saat menggunakan nanti kalender Hijriah. Masehi. Pada saat nanti Kenapa? Lebaran, pada saat Lebaran kalian jalankan. Tetapi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun berganti. Kalian jalankan hari tahun apa? Tahun Masehi atau tahun Hijriah? Kau tahu nggak? Senin itu bahasa Arab. Paham Nggak usah dia. kau pakai hari Senin ya. Nggak usah kau pakai hari Senin. Isnin itu bahasa Arab. Selasa itu pakai bahasa Arab. Nggak usah kau pakai bahasa hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kau. Unirifa, yang saya tanya kau itu sekarang kau pakai tahun Aku apa? pakai Hijriah. Aku pakai Hijriah, aku bilang. Sekarang aku lagi pakai Hijriah nih. Aku mau besok mau kencan di bulan-bulan Syawal. Pintar dikit ya Ten ya. Saya cuma ingin jelaskan. Oten tolong pintar dikit lah. Minimal IQ-nya di atas binatang dikit lah. Jangan sampai mirip binatang gitu kan. Sehingga kita paham ya. Anda punya otak, punya akal digunakan. Nah, itu aja. Lanjut. Ya mereka tuh kebanyakan kayak ini ya, kayak kesurupan anjing gitu loh mereka tuh ya. Apa jangan-jangan Otennya ada jelmaan anjing atau apa ya? Gonggong aja. Aku mau ke toilet dulu. Siluman kura-kura kayaknya. Kayaknya mereka tuh jelmaan, kalau kata tadi mutan ya beneran setan. Mereka tuh bagian yang setan ya. Mutan, tuman, siluman. Mereka setan. Enggak, masalahnya masalahnya itu kalendernya itu gunanya buat apa? Ditanya kalender mau buat apa sama dia? Mau buat kalender lain? Kamu jualan kalender? Bisa jadi kayaknya biar laku. Gimana sih? Lucu juga ya Oten-Oten ini. Heran. Bukan lucu, Bang Lor.
Bodoh. Kalau lucu masih enak, ini bodoh. Ini orangnya. Lanjut Lon. Ini orangnya ini lucu kayaknya. Ya silakan Londin. ada pertanyaan lagi yang cerdasan dikit ya. Cerdasan dikit ya. Udah biar aja Bang Mesia yang ngelawan ini. Ini lawannya Bang Iya, Mesia. Mesia. Silakan Bang Mesia, maju. Unirifa, kau cuma mulut congornya saja. Dengar dulu. Yang pertanyaan saya begini, sehari-hari, seminggu-minggu, kalian jangankan itu tahun apa, minggu apa, dan bulan apa. Sekarang saya mau tanya, sekarang tahun berapa? Ya kenapa masalahnya? Iya, masalahnya mamu apa? Kenapa? Masalahnya kenapa? Nggak ada masalah, tetapi kalian... Ya terus ngapain kau sibuk? Ya terus ngapain kau sibuk? Iya. Hah? Maksudnya kalian pakai tahun... Bapak kau yang punya kalender itu? Bapak kau yang buat kalender itu? Kau punya pabrik kalender? Ah, kau tunggu aja setiap pemilu itu kalender gratis dibagi-bagikan itu. Nggak usah dengar. Ini mengenai kalender ini dia. Coba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ada profesor, Pak Profesor, ini mengenai kalender ini. Diam dulu Londin. Saya minta nanya sesuatu nih, Pak. Jadi saya dengan Tante Mika itu rencana jalan-jalan. Saya bilang Tante Mika, tanggal 1 kita jalan-jalan. Dia maunya tanggal 3, saya melotot tanggal 1. Dia nggak adil kan? Siapa saya kan? Dia harus ikut saya kan? Palor kan? Iya, terus Betul, apa betul. hubungannya coba dengan Iya. coba apa hubungannya dengan si pertanyaan Sukar? saya begini. Makanya Jangan dulu, ini masalah besar ini. Kan Terus gimana iya, ini ada gimana? masalah besar. Makanya Ini masalah besar nih, Lodin. Tante Mika sok tahu kan? Dia kan munafik kan? Londin ini Kenapa dia harus tanggal munafik 3? ini. Makanya Iya, munafik jadi- Tante Mika. Ya Iya, kan saya jadi- bilangnya tanggal 1 kan? Kenapa Iya, harus Bang Mesia, dirubah-rubah? Betul, nggak Jadi boleh. Tante Mika jangan harus munafik. Gitu kan Pak Munafik Palor? Tante Mika nih. Tante Mika nih mau munafik betul, nih, betul. nggak ikut Bang Mesia tanggal yang Makanya sama nih. yang bayar tiket dia, tapi dia rubah tanggal. Kan seharusnya saya yang rubah tanggal kan? Karena saya kan orang Tukang- superior kan? Ini Tukang Tante buat Mika ini kalendernya, kayak si nggak ada. mahasiswa ini dia. Ngaku-ngaku si mahasiswa. Emang kurang ngasuh si mahasiswa Ya kan? lagi dasar munafik. Bahaya ini munafik. Munafik. Ya kan Palor kan? Dia Hidup bayar kalender. tiket Palor. Lanjut. Orang Dia tanggal bayar 1 tiket, dia bayar tiket pesawat tuh. Saya jalan-jalan dengan dia tuh kan. Gitu. Saya bilang tanggal 1, dia maunya tanggal 3. Munafik. Kan nggak bisa munafik begitu kan? Munafik. Iya betul. Iya. Kenapa harus tanggal 3? Emang pesawatnya punya dia? Kan uangnya doang yang punya dia kan yang beli tiket. Tapi pesawat kan bukan punya dia kan? Palor kan? Tapi kan nggak ikut. Dia kan nggak mau ikut sama Bang Mesia tanggal 1. Dia jangan Tapi dia munafik, makanya dia munafik. Iya kan Palor kan? Munafik. Tante Mika jangan begitu kalau begitu Tante Mika. Jangan jadi gitu, orang Tukang buat munafik. kalender munafik. Nah, sekarang lanjutin tukang bawa kalender. Saya selesai. Iya. Dasar munafik Tante Mika. Orang tanggal 1 di tanggal 3. Kau nggak ikut kau Bang Mesia. Kau capek-capek Bang Mesia bayarin ini. Ikut makanya kalau ketemuan tuh tanggal 1. Jangan Ya, tanggal 3. besok Yang besok bayar kau tiket dia. kau buat Oh ya Met. besok kau Iya. buat kalender yang nggak ada angkanya orang Islam penemu biar jelas kau. Saya itu buat suka kalender yang nggak ada angka. saya Tante, saya dengar saya itu suka yang ganjil-ganjil. 1, 3, 2, 5 gitu. Jangan rubah-rubah ya. Jangan munafik. Yang munafik Tante Mika. Marah Bang Mesia. Dasar ngaku-ngaku mahasiswa pula kau lagi. Lanjut. Ini kondom bocor kenapa diam nih? Bang Mesia, pacarmu di samping itu siapa? Ayo, loading. Ada Pak Kondom Jadi belum? kami menghargai, kami orang Kristen itu menghargai. Kalian bicara dulu baru kami tengah. Kami tidak nyomong. Oh, ini- Kami tengah. Jadi coba Jadi, si Mesia mau ngajak kau ngomong dulu. Jangan kalian bilang kita ini, kalian lagi bicara kami potong. Nah, Oh, kalian itulah berdua Kristen. kami Kristen. Oh, kau sama Mesia kau Kristen gitu ya udahlah. Dia nggak mau ngomong sama sesama Kristen. apalah Kalian yang kau aniaya. oh, pengecut, saya bilang pengecut. Yang saya mau tanyakan, sekarang kalian itu jangankan hari apa,
tahun apa? Hari ini, Bulan hari apa? Jumat. Hari sekarang Jumat. kalian itu jalankan Bulan Rajab. bulan Iria atau bulan Masih atau bulan Rajab. tahun kalian Bulan itu Rajab. pengecut. Sekarang kan tahun berapa? Saya tanya ini sekarang tahun Tahun berapa? 1447 Hijriah. Nah, penipu kau, Unirita. Sekarang kau penipu. Kau tidak jujur. Sekarang ini 2026, Uniripa. Jujur. Oh iya, kau berani tahun katakan Masehi apa? ya. Masehi ya, Ya. 2026. Kau ikut tahun Masehi ke tidak? Enggak, aku Oh, maunya ikut Hijriah aja. Nah, penipu kau. Uniripa, stop. Kau tuh penipu. London, Kenapa? gini aja, Kenapa? ya, gini, Saya mau tahu. oke lah, ya, bentar dulu, ya, kan kata kau, kan Masehi itu punya Kristen, kami kan nggak boleh pakai itu, betul? Iya. Ya udah, kau besok hilangkan angka 0 ya, penemu angka 0 itu kawarismi, kau hilangkan angka 0mu di kalender besok ya, itu orang Islam. Ya, angka 0, ya semuanya angka-angka itu ada yang kau hilangkan. Itu penemunya orang Islam. Nih, aku tunjukkan datanya. Aduh, nggak bisa buka kamera aku. Pakai tahun berapa? Ini sekarang pakai Idria atau masih Tahu. goblok? Sekarang tahun berapa? Enggak, bentar nih. Sekarang tahun berapa? 2026. Kau pakai Kau Idria buang atau angka 0-nya, kau ganti 0-nya dengan godok, ya. Jangan kau pakai angka 0. Ya, kau ganti angka 0 itu, angka 0 itu umat Islam penemunya, kawarismi namanya, ya. Jangan kau pakai angka 0. Kalau tanggal 30 kau bikin aja tanggal 32 loncat. Ya. 2020. Ya, daripada kau. Iya, kau mau apa? Masalahmu apa dengan kami? Masalah kalender, kau bawa ambil tuh kalender kau, nggak ada kalender pun di rumahku, masih gajian aku, nggak perlu aku kalender kau makan itu, kau taruh buah kasur kau alas untuk tutup dinding rumah kau, itu kalender itu yang cewek montok itu kau tempel, kau potong angkanya, kau taruh di rumah kau. Ya, kau ambil yang cewek montok, yang pamer-pamer dada, kau potong angkanya, kau taruh di dindingmu, coli kau. Sekarang tahun berapa? Tante Mika, sekarang tahun berapa? 4.500. Hah? 4.500. Inilah musim-musim penipu, musim-musim ngomong kosong, musim-musim pengecut. Ya, kau kan Kristen itu gampang ditipu, makanya kami tipu, mau aja kalian. Ini tahun 2026. Sekarang dia sekarang lari ke Idria. Mana ada? Bohong lah, kau penipu, kau Kristen penipu. Mana ada tahun 2026 sekarang penipu kau. Kau penipu. 2030 Mana ada sekarang kok. 2030. Tahun 2030 sekarang. Bohong kau. Bodoh kau. Tahun 2030 bodoh. Uniripa, jangan kau Bodoh kau. Sekarang ini tahun 2030. Bodoh, udah di diskon tuh, di diskon. Iya, bodoh. Sekarang tahun Bodoh. 2030, Bodoh. Besok. bodoh. Bodoh kau. Bodoh kau. Bodoh. Kristen Dia pakai bodoh. Masehi lagi, Bodoh. Mesia. Masih nyembah manusia kau. Sekarang ini bodoh. Nyembah manusia juga kau, bodoh. Bodoh. Nangis kau, nangis. Ngadu kau sama mama kau sana. Ngadu kau. Menceret Berapa kau. jawab dulu? Bodoh kau. Bodoh. Gak ada otak kau, bodoh, botol. Mana ada? Nggak ada ilmu kau. Kau buat apa kau tanggal? Buat apa kau tanggal? Kau nggak ada gajian. Buat apa kau tanggal? Kau gajian aja enggak? Kau kerja enggak? Buat apa kau ngitung tanggal? Kau pengangguran, buat apa kau tanggal? Bodoh. Sekarang tahun 4.600, biar tahu kau. Ya, nggak ada yang ngajak jalan. Bodoh. Nggak ada gajian, nggak ada Nggak ada gajian, buat apa kau tanggal? Bodoh. Nganggur. Kalah debat, kalah peka, bobo, mencret. Kalah PK. Mencret. Tante Mika, tahun berapa sekarang Apa? Tante Mika? Tahun 2030, tahun 2030, Apa? 2030. Tahun berapa sekarang Tante Mika? 2030. Nah, ini muslim goblok. Oke, enggak, sekarang gini aja, kita tanya aja sama yang di bawah. Teman-teman, sekarang tahun berapa teman-teman? Teman-teman tahun berapa? 2030, typingannya 2030 semuanya. Semuanya bilang tuh. 2026.
Kau tengok Itu 2000 tengok. dapat teman-teman, coba kau tengok ya tahun 2030 kau Wah, yang 2030 kau bodoh kau, bodoh kau, bodoh kau, bodoh kau sendiri yang bodoh 2030 sekarang ini bodoh kau tinggal 2 tahun kau bodoh kau nggak tahu tanggal 2030 sekarang ini kalender we. Rifa, Besok jajan 2030 bodoh kau nggak ada kasihan We, kasihan kau. We. nggak ada kasihan sayang, nggak ada kasihan. Tapi kalau kalau saya gigi aku dengar We, enggak tahu malu we. nggak ada kasihan. Yang saya mau Weh, tanya nggak tahu pasti malu, weh. itu We, enggak kalian tahu malu. hari begini. We, Terus enggak tahu malu pertanyaan we. satu Tahun lagi. 2030 we. Kau tanya kau tahun 2030. Bisa satu pertanyaan. Kata lagi. 2030. Ini oten masuk Islam semua, kita masuk rumah sakit jiwa ini nih. Londing, kamu nanti buka rumah sakit jiwa ya, buat nampung kita orang. Gara-gara konten penonton Malaysia. debat lintas agama Malaysia. dan Uniripa Meta TV Malaysia. gila berjamaah. Ya, Allah. Aduh. Iya, kenapa Londing? Saya bantu kamu tuh, ayo. Kamu buka rumah sakit jiwa ya. Saya orang yang pertama ya yang masuk. sampai 369 2030 Ada yang dibawa jadi gila beneran loh 2040, 3000. Aduh, capek aku. jadi ini teman-teman ya ini bukti bahwa kalau berdampingan dengan Oten kita pun ketularan Itu 2030 yang banyak tuh, pada gila semua ya. Kalian tahun berapa? Kalian dari rumah tahun berapa? Assalamualaikum Bang Milo. Baik. Waalaikumsalam Bang Milo, kita sudah pada gila semua nih Bang Milo, tolong bantuin. Betul. Ini ada mabuk masih tersisa ni. Okey, jadilah. Saya naik sekejap je ni sebab sempena ada orang bahalul cerita tentang kalender ni. Jadi saya nak share penemuan yang saya tengok sebentar tadi dari ChatGPT ni. Sistem kalender Masihi yang hari ni kita gunakan yang dipanggil Gregorian calendar ni sebenarnya bukan dicipta oleh orang Kristian pun. Jadi jangan perasan, jangan apa? Jangan GR, dengan GR bang. GR ya namanya. Kalau dalam bahasa GR. Melayu dipanggil perasan. Bukan ya. Perasan. Jadi, sistem ni sebenarnya dicipta oleh proses yang panjang dan berberingkat. Dia tak ada kata oh ni Kristian punya, bukan. Malah sebenarnya dimulakan daripada kalender Rom awal. Ni kaum pagan dulu yang mulakan. Digunakan sebelum Kristian pun. Asalnya dulu bulannya ada 10. Kemudian ditukar jadi 12. Kerana apa? Kerana kalender ini dia meramalkan 4 musim dengan tepat. Tu. Jadi dulu waktu Rom pakai kalender sistem yang sekarang ni, tapi bulannya cuma 10, dia jadi kacau, musimnya lari, tahun tak stabil. Kemudian diperbaharui oleh Julius Caesar tahun 46 sebelum Masihi. Dipanggil kalender Julian. Jadi pencipta sebenar sistem asas kalender barat tu sebenarnya Julius Caesar. Tahun 46 sebelum Masihi. Dia dibantu oleh ahli astronomi Mesir, nama dia Sosigenes of Alexandria. Masa itulah bermulanya satu tahun tu bersama dengan 365 hari. Dan tahun lompat setiap 4 tahun. Ini sebenarnya kalender Rom pagan, bukan Kristian. Jadi orang Kristian janganlah merasa kononnya orang Kristian ni bukan, salah faham tu. Cuma ada sumbangan Kristian, bukan tak ada. Sebenarnya gereja Kristian awal mengambil alih dari kalender Julian, diguna pakai untuk menentukan hari Paskah, perayaan gereja. Kemudian masalah kalender Julian ni, tahun Julian lebih panjang 11 minit. Selepas 1500 tahun musim lari 10 hari. Mana ada lagi masalah. Maka barulah munculnya Paus Gregory ni, yang menjadikan nama dia kalender Gregorian ni pada tahun 1582.
Dia bukan cipta dari kosong, tapi dia cuma betulkan. Dia betulkan sedikit kalender ni. Formula tahun lompat tu diperbaiki, dibuang 10 hari yang berlebihan tu, yang 365 hari tu tak tepat sebenarnya. Maka akhirnya barulah kalender ni sedikit diberi penambahbaikan. Ada Rom sikit tambah, ada Julius Caesar sikit tambah, ada Paus Gregory juga tambah, dan akhirnya barulah dapat seperti sistem yang sekarang. Tapi kenapa diberi nama Masihi? Bukan Masihi itu maknanya orang Kristian boleh tak, tapi sebab dia dimulakan pada dianggap satu tarikh yang kononnya Nabi Isa lahir, dan padahal tarikh itu pun bukan Nabi Isa lahir pun. Tak betul juga, kan? Betul. Jadi dia banyak sebenarnya, Londin, yang cipta kalender ni bukan orang Kristian, jangan salah faham. Tak betul tu. Ya, saya ikut. Dia hasil gabungan orang ramai. Ada sini sikit. Semua orang manusia ni bergabung tenaga, bergabung ilmu, bergabung pengetahuan, sama-sama menyumbang. Contoh, nombor siapa yang buat? Al-Khawarizmi jumpa nombor kosong. Ada lagi nombor, sistem bentuk nombor yang ada sudut-sudut tu, 1, 2, itu semua tu orang Islam yang buat. Kemudian ada pula India ada jumpa yang lain. Nanti orang ada orang Kristian pun ada jumpa, orang Yahudi dan lain-lain. Bezanya, contoh kalau kalender Apa Nabi itu kita tanggapi? Ya, macam mana? Apa dia? Dia nak nanggapi. Kata dia Bang Milo, dia nak nanggapi. Kejap dulu. Nanti kau sabar. Nanggapi apa boleh? Silakan. Cakap dulu. Silakan Londin. Jadi begini, maksud saya begini. Kalau panjang cerita yang tadi, oke saja, ya toh. Kalau kami orang Kristen, ya disitulah perkumpulan untuk berunding jadi tahun itu, tahun Masehi itu berapa agama, berapa orang, berapa ribu, iya kan? Tapi yang jelasnya itu tahun Masehi yang sekarang jalankan umat Muslim. Pada saat hari Idriyah baru dijalankan, ya ini 1900 sekian, ini sekian. Pada saat tetapi awak cakap apa Okey, Londin, begini. Kami orang Islam, kami guna kedua-duanya. Kami guna kalender Masihi dan kami juga guna kalender Hijrah. Dalam sudut apa? Mengerti. Keadaan. Ada begini, keadaan. Pak. Kalau kami nak menentukan musim, kami nak tentukan musim sejuk, musim panas, musim luruh, itu kami kena guna kalender Masihi sebab itu yang tepat. Kami nak Yang sekarang kita pakai begini, Pak. Tapi kalau kami nak menentukan bulan, contohnya kami nak menentukan bila Syawal, bila bulan Rejab, bila Raya Haji, bila awal Muharram, kami kena guna bulan. Jadi dalam dunia ini, Londi, ada dua sistem yang digunakan untuk menentukan hari, iaitu bulan dan matahari. Itu saya mengerti. Itu Malah hari-hari perkara itu ada dalam Al-Quran. Allah menciptakan bulan dan matahari bagi kamu untuk menentukan hari, bilangan hari. Ada tu? Begitu. Okey, silakan tanggapi. Iya, tapi itu kan hari-hari kebesaran Muslim. Saya mengerti. Yesus menentukan bulan dan matahari untuk menentukan hari enggak, Londing? Yesus, Ya. perkataan Yesus. Perkataan Yesus menentukan bulan dan matahari untuk menentukan hari enggak? Tidak bisa jawab ke situ, Pak. Di bibir. Maksudnya tidak bisa jawab ke situ, Pak. Saya tidak bisa berasumsi sampai ke situ. Yang pertanyaan saya itu yang kita pakai setiap hari ini tahun Masehi apa tahun Hijriah? Yang Sudah kedua, dijawab sama Bang Milo tadi. Kami pakai dua-duanya. Hijriah kami pakai, Masehi kami pakai. Masalahnya apa, Londing? Masalahnya itu kan Masehi itu kan muslim itu banyak bertele-tele. Iya kan, nanti pada saat nanti di Hijriah muslim pakai Hijriah, Masehi muslim pakai Masehi.
terus ke hari. Iya, Hari terus sih- masalahnya apa kalau kami pakai dua-duanya? Kan Bang Milo udah jelaskan tadi. Kalender itu bukan punya orang Kristen. Tapi kalender itu hasil dari pemikiran lintas masa, lintas ahli. Ada di situ tangannya Julius Caesar masuk. Siapa lagi? Pagan. Baru Gregorius ikut campur, memperbaiki. Artinya itu bukan hak paten, hak cipta kalian aja yang punya, bukan. Inilah kalian Kristen loh. Bayangkan kalian ini ya, nauzubillah min dzalik ya. Untung itu cuman kalender doang Gregorian ikut campur. Sempat lah ya, sempat Malaysia, Indonesia seumpama dimerdekakan oleh banyak orang Kristen, apa enggak kalian usir orang Islam? Sedangkan kalender aja udah kau suruh kami nggak boleh pakai. Inilah kelakuan Bukan. kalian. No, enggak, ini Bukan. kita nampak loh. Bayangkan ya, tidak ada masalah penggunaan kalender, nggak ada kaitannya, nggak ada masalah, nggak ada yang kelahi gara-gara kalender. Tapi kalian yang bahkan kalender pagan yang kemudian diperbaiki sama Julius Caesar, ditambahkan oleh Paus Gregorius, tiba-tiba kalian bilang kenapa pakai kalender kami, pakailah kalender kalian. Itu baru loh. Apalagi seandainya negara Indonesia ini dimenangkan oleh teriakan haleluya, pasti kalian akan mengusir orang-orang Islam. Kenapa? Merasa bahwa kalianlah, kamilah yang buat. Kami. Bayangkan kalian kalau naik ke Komal Islam, pasti kalian berkata, kami pembuat HP, kami. Kalian ini sadar nggak sih? Kalian tuh NPD banget loh. Oke, Kalian itu bukan siapa-siapa. Sebentar, kalian bukan siapa-siapa, belum tentu juga kalian itu punya pemikiran yang memperbaiki peradaban, lalu kalian bilang kami. Ayolah, kecuali Anda memang betul-betul berguna, misalkannya Anda adalah seorang saintis yang memperbaiki peradaban, boleh Anda sombong, tapi Anda sendiri belum tentu ada gunanya buat peradaban ini. Bahkan kami aja, Al-Khawarizmi, penemu algoritma, Ibnu Sina itu ya, bahkan dia yang menemukan medis, diakui namanya. Bahkan optik, bapak optik itu orang Islam, kemudian diklaim. Jadi artinya gini, kami umat Islam ini sudah lihat karakter kalian Kristen, baru kalender aja ikut campur paus kalian. Sibuk kalian membahas ini. Jangan pakai kalender kami, jangan pakai kalender kami. Bagaimana seandainya kalian Kristen ini berkontribusi untuk kemerdekaan negara kita? Pasti kalian usirkan semua orang Islam itu, karena kalian pasti sudah, kami loh yang bikin merdeka, kami loh. Inilah cara berpikir yang mengerikan secara psikologis ya. Bukan, ini fakta secara, kalau kita lihat ini sebentar. Kita melihat bentar ini sebentar. Ini kan dari sisi perjalanan panjang kalender Julian sudah dibahas sama Bang Milo. Lalu kapan kita tanggapi kalau panjang ceritanya? Ya apa yang mau kamu tanggapi? Mau membantah yang mana? Mau lurusin yang mana? Coba. Ya makanya kasih kesempatan lah, jangan terlalu banyak. Ya silakan, habis itu nanti Pak dosen. Gedein palor gitu Pak dosen. Iya Pak dosen mau kasih ini data saya, ini ya. Londin, kalau Anda menggunakan kalender berarti lebih menggunakan angka Romawi ya. Jadi seperti balok-balok ini. Jadi Anda nggak mungkin mengenal angka 1, angka 2 seperti bebek, angka 3 seperti burung gitu kan. Jadi harus menggunakan angka-angka seperti ini ya. Kalau Anda menggunakan kalendernya Oten ya, kalendernya tadi yang Gregorius dan seterusnya, menggunakan Romawi seperti ini kan gak efektif ya Londonnya. Makanya saya bilang tadi yang sudah jadi Al-Khawarizmi tadi, kemudian yang dijelaskan oleh Bang Milo itu sudah menjelaskan secara saintis, bukan hanya asbun asal bunyi seperti elu gitu loh. Artinya ini sebagai penyempurnaan. Makanya angka Romawi seperti ini nggak efektif, nggak efisien dalam penulisan angka. Maka kemudian dicoba diperbaiki oleh ilmuwan Muslim. Nah, jadi seperti itu. Nanti ada namanya Al-Kindi terkait tentang sudut segitiga. Ini pelajaran buat kamu. Jadi bukan hanya congor gitu loh, ya. By data.
Kalau Anda menggunakan ini silakan, misalnya angka 1, angka 2 seperti ini, silakan aja Anda gunakan. Tapi nggak efisien, Anda malah ditertawakan oleh masyarakat Indonesia yang lain. Wah, orang zaman kuno. Ya itulah tadi. Belajar lagi London ya. Jadi kalau Anda menggunakan kalender tadi, harus Anda gunakan juga angka Romawi ini. Di setiap angka, bahkan handphone Anda nggak boleh menggunakan angka 1, 0, 2, 3 dan seterusnya, nggak boleh. Harus menggunakan angka Romawi. Ya itu aja tambahannya. Jadi artinya yang sudah dijelaskan Bang Milo itu sudah bersifat saintifik ya, ilmiah. Bukan hanya sekadar asal bunyi congor, lebih mengedepankan ya nggak ada ilmu sedikit pun gitu kan. Nah lanjut. Nah, jadi sekarang coba kamu jawab, Londin. Apa masalahnya kalau umat Islam ini pakai kalender Masehi? Coba, apa masalah yang timbul? Nah, tidak ada masalah, bisa-bisa saja pakai. Tetapi mau Terus? begini, ya begini, Islam kan punya tahun Hijriah sendiri. Kenapa tidak dipergunakan? Kan kami bilang kami pakai. Kami kan pakai kalender Hijriah, terus apa lagi? Itu bukan di hari nasional Indonesia, ya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sabar Pak Sadin. Londin, ya, waalaikumsalam Pak, bentar ya Pak ya. Sebentar Londin. Lebih baik gini Londin ya. Lebih baik berhenti minum cap tikus itu berhenti. Berhentilah minum itu. Biar nyambung. Iya. Jangan saya mabuk nyambung. terus. Sama, bentar. Pertama, syarat supaya kamu mengerti bahasa orang-orang di sini, berhenti kau minum. Susah kami ngomong sama kalian yang mabuk ini. Berhenti minum dulu, baru setelah seminggu setelah berhenti minum, ya, totalkan sehat total dulu, baru naik ke komal diskusi. Kalau kayak gini, ya masuk rumah sakit jiwa kami nanti semuanya nanti. Ya, aku pun ikut masuk rumah sakit jiwa nanti. Kami bicara ilmu, kau bicara tahap apa? Ya. Tolong. Bingung kita. Sisa-sisa cap tikusnya masih ada. Sudah dijelaskan apa masalah kami memakai kedua-duanya. Gitu ya. Jangan diminum obat kalpanak. Kalpanak itu untuk dibalut ke badan, jangan diminum. Ya Pak Saridin, Bang Milo tumben aku, makanya kaget aku. Bang Milo biasa kalau biawak tanah naik. Bang Milo. Sebenarnya saya nampak begini, di dalam keburukan atau kebahalulan tu kadang ada hikmahnya. Jadi hikmahnya saya nampak, kita boleh kongsi pengalaman atau kongsi ilmu Tentang bahawa, itu ya. Kalender ni bukan Kristian, jangan salah faham. Gregorian tu ataupun Paus Gregorius tu, dia hanya buang 10 hari je daripada sistem kalender yang dah lama tu. Selepas 1500 tahun dia lihat, lari 10 hari lah, musim ni tak tepat 10 hari, dia buang 10 hari. Terus tiba-tiba nama dia naik, padahal yang mengkaji tu ramai. Dia tolong sikit, dia ubah sikit jadi nama dia banyak cantik mungkin. Sebetulnya kalau saya pernah bahas ini, ilmu itu bukan hasil satu orang, gitu loh. Artinya tuh ada kemarin tuh statement bahwa ilmu pengetahuan itu hasil pandangan dan karya lintas masa dan lintas ahli tuh. Tapi kan orang-orang Kristen ini nggak paham. Mereka ini kan sering mengklaim, Bang Milo. Mungkin Bang Milo kalau tengok selama ini kan, kalau mereka membandingkan kekayaan kan, tengok negara kami, negara maju, negara kaya. Kalau kita tanya negara mana negara Kristen yang maju yang kaya, mereka nggak ngerti. Itu kan ada berapa kali dia tak faham antara kaya sebenar dengan kaya hutang. Iya, makanya kita bilang kemarin itulah sama si Gabriel itu. Saya tunjukkan Qatar itu kayanya betul-betul karena alam. Kalaupun ada negara Kristen itu kaya karena mereka jual senjata, jual film porno, prostitusi, miras. Nah terus itu pun tak kaya-kaya juga, tak bisa juga berhutang. Nah jadi memang NPD akut tuh loh. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya tak dapat berbuat apa-apa dan tak ngerti apa-apa, tapi klaim kami lo Kristen gitu.
Oke, kita sapa Pak Saridin. Assalamualaikum semuanya, saudara muslim. Iya, waalaikumsalam. Tadi Ya Pak. itu mau nanggapi dari itu tadi dah turun, apa namanya, Lodin. Itu Lodin tadi mau nanggapi si Lodin tadi, tapi Lodinnya udah turun sih. Ya udah. Itu tadi kan terkait kalender ya. Jadi di dalam peribadahan agama Islam ini kan sudah ditentukan dalam kalender Islam juga kan. Maka dari itu kalaulah diklaim sebagai kalender Masehi itu diklaim miliknya orang Kristen, nah itu apakah kita bisa kebingungan di dalam menentukan ibadah kita dalam agama Islam? Kan juga enggak kan gitu. Jadi jadi nggak begitu, itulah isinya, nggak begitu, kita itu nggak begitu hanya juga. Ini bukan nggak substansi yang sebenarnya, ilmu yang barusan disampaikan Mami Lo itu supaya menyadarkan bahwa Oten ini tidak paham sebetulnya bahwa kalender itu bukan made by Gregorian, tapi revisi iya, ada kontribusi, tapi ya bukan berarti hak paten pembuatan pertama itu dari Gregorian gitu. Jadi kita sudah tahu itu. Dan terkait Harusnya tentang tanya. ini Tanya tadi Uni, dia itu Katolik atau Protestan. Kalau dia Protestan nggak boleh pakai iya, kalender itu. kan paus yang bikin, bukan Kan kalender itu Katolik. punya Katolik itu. Mungkin saya tambah sedikit. Ini mungkin beza antara umat Islam dengan non-Muslim ya. Sebab umat Islam itu Rasulullah ajarkan kepada kita, manusia yang paling baik di antara kamu adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada orang-orang lain. Yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lain, maka itulah yang terbaik. Itu yang Rasulullah ajarkan. Sebab itu, umat Islam ni apabila dia menemui suatu ilmu, dia dapat memperbaharui sesuatu, mencipta sesuatu, maka memang dibenarkan untuk semua orang guna. Kita bagi manfaat kepada sebanyak mungkin manusia. Jadi bila manusia dapat manfaat daripada hasil apa yang Pendam kita suara lakukan. Bang Milo. Dengar kan? Sekarang dengar. Udah lumayan. Kalau umat Islam ni dapat mencipta sesuatu, dapat menghasilkan apa-apa yang baik, bermanfaat kepada manusia, lagi banyak orang guna, lagi Share. kita suka, lagi banyak pahala yang kita dapat. Bukan seperti yang kawan kita tadi ni, yang minum cat Lodin. tikus tadi tu. Ada ke dapat perkara yang bermanfaat, dikata jangan bagi orang pakai. Jadi kau buat untuk apa? Memang kita untuk bekerjasama, bergotong royong, sama-sama berfikir untuk dikongsikan kepada dunia. Apa-apa yang memberi manfaat, itu yang Rasulullah ajarkan. Tapi dia boleh tak nak bagi orang pakai. Kau bahala ke apa? kan untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan manusia ya, khususnya di muka bumi ini, bukan untuk klaim sekelompok tertentu aja kan gitu seharusnya. Yap. Oke. Makasih Pak Saridin ya. Halo Ini saya Pak mau Tri tanya, Adi. Uni. Tapi ya udah deh, lain waktu aja, saya mau turun dulu ya. Uni Rifa ya, semuanya semangat selalu ya. Ya, Semoga Pak menjadi Saridin. amal yang bermanfaat bagi khususnya umat Muslim sebagai benteng akidah ya. Ya, saya 10 menit lagi soalnya mau tidur. Ya. Ini Pak Tri Adi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada itu, apa namanya, ada apa namanya itu, kayak salju turun di daerah mana itu Bang Milo? Bang Milo udah nengok beritanya belum? Di mana? Di Malaysia atau di tempat lain? Malaysia. Dia macam BBS gitu. Tadi tuh ada apa, saya salah tengok ya? Kalau air batu, ais tu saya Bukan. pernah alami. Bukan hujan es. Nih, Di Genting katanya. di mana? Di Genting. Ini baru nih. Silakan, Aku Pak turun Tri. lah dulu nih, tidur aku ngantuk. Iya, aku juga Aku sama. turun Ini Bang ada- Milo, Bang Lor, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya saya izin turun juga Bang Milo, Bang
Lord, semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ini tak, jangan-jangan orang tuh bikin ini tak bang, orang tuh bikin status, tapi sebetulnya itu mungkin asbab itu tak, orang merayakan Natal tak, itu tak macam mungkin salah ini kali, orang kan angkat-angkat itu mungkin video itu mungkin. Genting memang area sejuk. Oh, oke lah. Buat teman-teman Islam, jadi perjalanan panjang ilmu pengetahuan itu disupport oleh banyak orang ahli. Kayak Isaac Newton itu dia tidak sendirian, dia juga belajar ke ahli sebelumnya, ya. Seperti itu. Jadi bukan berarti ilmu pengetahuan itu hanya dimonopoli satu orang saja. Nah, benar kata Abang Milo, tadi London ini seolah-olah mau mengatakan bahwa jangan pakai kalender kami. Kebayang nggak kalian? Ini baru perkara kalender loh. Sempat seandainya umat Kristen ini betul-betul membuat sesuatu yang bermanfaat buat umat, kira-kira kalau mindset seperti ini bagaimana coba? Mayoritasnya begini gimana coba? Tentu mereka adalah orang yang paling tidak mau berbagi, padahal mereka adalah katanya umat kasih. Nah, inilah perbedaan umat Islam. Kalau kita beda, ya, kalau kita semakin kita bermanfaat, semakin banyak pahalanya. Seperti itu. Oke, baiklah, saya nak tidur juga. Mbak Milo, Pak Tri Adi nggak ada suaranya. Baik. Untuk Pak dosen Nandar yang di YouTube saya close. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf hari ini tidak terlalu apa ya, otennya tidak oten yang naik, oten gila rata-rata. Yang masih tersisa mabuknya lagi. Iya, masih ada sisa-sisa cap tikus. Cap tikusnya masih ada sisanya. Tapi memang apa, kalau kita tengok memang mereka ini tak belajar sama sekali, Bang. Tak belajar, mereka tuh cuma kutip-kutip cakap orang aja gitu loh. Apa cakap kawannya dibetulkan dia, tapi dia tak cross check tuh. Dia tak cross check, dia tak ada istilah tuh jahil murakab tuh. Dia jahil tapi dia tak sedar. Dia pandai. Tapi kalau dibilang dia tak sadar, kan maksudnya gini loh, mereka tuh kan jiwanya tidak bermasalah. Memang mereka penolakan ya, memang kafir, memang karena penolakan aja mereka ini. Berapa banyak dari mereka itu yang kita tunjukkan literasi, itu macam tadi tuh, dari tulang sulbi katanya, berarti sperma perempuan dari tulang sulbi. Padahal kalau kita buka kan, aduh saya udah pernah kaji tuh, saya pernah kaji itu dengan dokter Ita. Dikeluarkan dokter Ita itu beberapa file waktu itu, kita pernah kaji itu. Nah, dan bahkan tafsiran para ulama terkait tentang ayat itu pun sudah kita pahami. Tapi ya oten, namanya oten, macam mana? Oke lah, Nandar udah tidur. Nandarnya dia tidur nih. Ini kalau saya turun nih Bang Milo, nanti kebuka ini dia, saya parkun aja lah. Kalau tak kebuka kamera dia nanti. Baik. Oke, ini saya pun turun dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.